Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Imam Syafi'i MPD hadir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kehadirannya kali ini untuk melihat langsung proses seleksi online jalur penerimaan mahasiswa baru MPTKIN di UIN Maliki Malang, Selasa 4 Agustus 2020. Imam Sapaan Akrab Dr. Imam Syafi'i MPD ingin melihat langsung proses seleksi sistem online tersebut. Puluhan tim pengawas tampak fokus mengawasi peserta ujian dari layar monitornya masing-masing. Dalam arahannya, Imam menegaskan bahwa seleksi di era pandemi ini memang mengharuskan perguruan tinggi harus melakukan proses seleksi calon mahasiswa secara online. Hal ini menunjukkan bahwa program digitalisasi di perguruan tinggi saat ini sangatlah penting. Setiap perguruan tinggi saat ini dituntut harus bisa melakukan penyesuaian diri secara cepat. Tidak hanya persoalan penyesuaian di era serba digital saja, perguruan tinggi saat ini juga dituntut harus mampu membuat sistem atau aplikasi pembelajaran seperti yang sudah dilakukan lembaga-lembaga non-formal. Misalkan saja, ada Ruang Guru, Kemendikbud sendiri juga sudah membuat aplikasi pembelajaran online dengan nama Rumah Belajar. Ada lagi dari pondok pesantren yang juga membuat rumah kitab. Perguruan tinggi tentu dengan tim IT dan SDM dari kalangan dosen yang memadai bisa membuat gagasan yang sama dengan tujuan untuk memudahkan para mahasiswanya dalam belajar sistem daring atau secara online. Selain itu, kapasitas IT di kampus juga harus memadai tentunya. Pasalnya, sebaik apapun program digitalisasi jika tidak didukung adanya IT, maka semua akan berjalan kurang maksimal. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi di era digital ini sangatlah penting. Ditambah lagi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nadiem Makarim memberikan mandat kampus merdeka atau kebebasan belajar. Tentunya hal ini harus direspon sesuai dengan kebutuhan di era pandemi ini. Untuk itu, Pendis memerlukan bantuan dari tim IT kampus ini untuk sama-sama menyumbangkan inovasinya khususnya di bidang pendidikan untuk membantu generasi milenial ini semakin mudah dalam menjalani proses belajar mengajarnya. Sekali lagi mungkin yang kita pikirkan tidak hanya seleksi masuk saja, nanti banyak persoalan nanti mungkin yang harus kita berpikir secara daring ya, seperti daring seperti ini. Jangan keliru daring ya Pak ya. Banyak yang bicara baru nyebut ya, mau bicara daring tapi pembelajaran daring katanya. Ada salah satu kepala madrasah negeri kemarin diwawancarai begitu Pak. Ya nggak apa-apa lah, beda tipis itu. Ya, dan ini saya kira kalau Pak Rektor sudah paham ini bahwa pembelajaran e-learning dan sebagainya itu sudah prediksi nenek moyang kita lah. Nenek moyang kita dari dulu sudah sering ngomong pakai sekarang semua terjadi nih, e-money, ini, e-KTP, karena orang-orang tua itu sudah kalau ngomong sudah pakai bulan itu sudah udah ini terbukti semua sudah pakai ini yang harus kita pikirkan. Nah, saya kami berharap Pak ya nanti ada kepeloporan dari perguruan tinggi yang di situ memang sumber SDM-nya ya. Bagaimana ada yang setara dengan Ruang Guru dan lain sebagainya, itu saya pikir harus lahir dari para IT di kampus nanti. Itu saya kira idenya dulu lah. Nah, kemarin di Pontren waktu saya PLT Direktur Pesantren, saya nyoba membuka namanya program Rumah Kitab itu yang saya kira pembelajaran semua nanti terkait pesantren nanti ada di Rumah Kitab itu. Kalau di sana ada Ruang Guru, kita coba Rumah Kitab ya, atau yang lain nanti. Dan ini yang ditunggu-tunggu adalah dari perguruan tinggi. Mudah-mudahan nanti para IT yang ada di perguruan tinggi coba memikirkan ini. Yang saya rasakan selama ini di Pendis ya, sudah berapa tahun saya di Pendis, banyak program-program besar itu memang awalnya tidak ada uangnya. Semua program besar tidak ada uangnya. Tapi kalau itu menjadi gagasan yang sangat futuristik, yang gagasan yang besar, ternyata akan muncul termasuk anggaran dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau ada ide dari teman-teman, saya kira Malang ini tempatnya orang-orang yang punya potensi itu. Coba nanti dibantu kami di Pendis nanti kira-kira apa yang bisa membantu pengembangan di bidang digital, di bidang e-learning atau daring ini untuk mengantisipasi kalau seandainya nanti sampai bulan Agustus kita juga sampai bulan Desember kita masih seperti ini dan lain sebagainya. Bagaimana kita melaksanakan pendidikan yang sebaik-baiknya di lingkungan pendidikan Islam dengan dukungan IT ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua kita masih meraba-raba ini tentang di madrasah, di pesantren ini tentang pelajaran daring itu.
yang saya ngamati dari anak saya saja yang kebetulan juga di siswa MTS negeri, alias negeri. Nah ini yang negeri aja seperti begini saya bilangnya, apalagi yang dari swasta yang tidak terjangkau listrik, tidak terjangkau, ini pemikiran yang luar biasa. Sekali lagi kami butuh ide-ide, gagasan-gagasan nanti yang saya kira tidak hanya diperuntukkan untuk perguruan tinggi, tapi juga mudah-mudahan nanti bisa membantu di pesantren, di madrasah dan guru-guru kita nanti. Mudah-mudahan nanti di forum yang lain kita coba ini, kita pertemuan-pertemuan dengan kampus-kampus ini bisa melahirkan gagasan besar untuk mendampingi pelaksanaan pendidikan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tim Liputan Gema melaporkan dari UIN Maliki Malang.